Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah atas nikmat hari ini. Oke, teman-teman, kembali lagi bersama saya di Syuhada Channel. Oke, di depan saya ini sudah ada handphone Oppo Reno 7 dengan kondisi LCD sudah terbuka ya, teman-teman. Jadi user bawa handphone dengan kondisi handphone sudah seperti ini. Keterangannya adalah HP-nya jatuh dan LCD langsung blank hitam katanya. Lalu dengan kondisi handphone seperti ini, mati otomatis lalu dihidupkan, hanya getar, dicas dia ada respon. Kemudian ada suara-suara notifikasi. Oke, ini saya cek dengan smart USB, ternyata benar ya. Ini kondisi pengecasan normal, berarti kemungkinan terbesar LCD-nya yang kena. Nah, perlu teman-teman ketahui untuk Oppo Reno 7 ini LCD-nya sudah menggunakan AMOLED ya. Kalau nggak AMOLED, Super AMOLED saya lupa ya. Pokoknya sama dengan yang dipakai oleh Oppo Reno 8 yang 4G maupun yang 5G. Jadi bisa juga ke Oppo A78 kalau nggak salah. Ya, teman-teman ya. Jadi bisa juga digunakan untuk Oppo A78. Nah, ini sudah saya tanyakan ke toko spare part terdekat yang biasa saya beli spare part itu ada, tapi yang biasa. Jadi kalau mau yang presisi dan pas itu di cari LCD yang OLED. Nah, perlu juga teman-teman ketahui kalau Oppo Reno 7, Oppo Reno 8 baik 4G maupun yang 5G ini sudah mengusung teknologi fingerprint under display. Artinya fingerprintnya di dalam layar. Ya, nanti ada modul seperti kamera. Nah, itu adalah sensor untuk sidik jari di bagian layar. Jadi otomatis kalau LCD-nya ganti yang biasa, yang Incel dengan merek apapun, itu sudah dipastikan fingerprint tidak bisa digunakan. Jadi buat teman-teman yang memiliki handphone tipe seperti yang di depan saya ini atau yang sejenisnya, brand lain yang menggunakan teknologi yang sama, itu kalau sudah ganti LCD yang Incel pasti fingerprintnya off. Ya gitu. Kalau mau fingerprintnya aktif ya cari yang copotan HP yang sama atau minimal yang OLED yang sudah support fingerprint, begitu. Oke teman-teman, ini kita mau lepas dulu ya. Jadi cara yang pertama jelas lepas dulu SIM tray. Lalu untuk membuka atau membongkar handphone Oppo Reno 7, Oppo Reno 8 baik yang 4G maupun yang 5G, itu kita harus buka dulu dari backdoor, yang mana backdoor itu dilem gitu ya. Jadi backdoornya dilem, bukan bukan dicongkel tapi dilem. Ini sudah saya siapkan plat ya yang biasa saya gunakan. Nah, di sini ya. Ini sudah ada celah sedikit, jadi langsung saya masukkan. Lalu ada celah lebih lebar, saya masukkan plastik. Nah, ini plastik yang saya gunakan ini adalah plastik bawaan lensa kamera HP ya. Jadi ini tipisnya pas. Oke, seperti ini ya teman-teman. Buat yang ingin buka Oppo Reno 7 maupun Oppo Reno 8 itu harus dilepas seperti ini ya. Ini saya tambahkan sedikit demi sedikit untuk kontak cleaner. Bisa juga teman-teman gunakan minyak kayu putih, bisa juga thinner, bisa juga pertalite kalau mau lebih murah ya, pertalite bisa. Yang penting dalam pemberian cairannya berhati-hati dan jangan terlalu berlebihan. Nah, setelah dikasih cairan lalu kita geser sedikit demi sedikit sampai lemnya terbelah gitu.
lalu backdoornya bisa kita angkat. Nah, seperti ini ya teman-teman. Sebenarnya cukup mudah juga buat ya teman-teman kalau mau bongkar handphone seperti ini, cuman ya itu harus hati-hati dan cari tahu apakah ada fleksibel di belakang backdoor. Oke, sudah terbuka untuk backdoornya. Ternyata backdoornya tipis ya teman-teman, dan agak ngelengkung-ngelengkung, ternyata nggak kaku. Nah, ini terlihat kayaknya belum pernah diservis sepertinya ya. Cuman posisi baut yang ada stiker ya, itu tidak pas di bautnya. Segel ya. Segel di baut itu nggak pas di baut teman-teman, tapi di casing penutup mesin atas. Nggak tahu apakah memang seperti itu atau memang sudah pernah dibuka. Tapi kalau ngelihat dari backdoornya ini sepertinya belum pernah dibuka ya teman-teman. Oke, tadi saya lihat fleksibel LCD itu mengarahnya ke bawah. Jadi kemungkinan terbesar konektor LCD itu ada di mesin bagian bawah. Jadi cukup saya bongkar untuk bagian mesin bawah saja. Tapi lagi-lagi ya, di Oppo seri Reno 7 ini atau Reno 8 ini harus kita copot semua dulu bautnya, agar kita bisa ngangkat frame yang kedua, frame luarnya yang nempel ini ya. Lalu setelah itu bisa kita cek dan kita bisa angkat konektor LCD yang ada di mesin bawah. Oke, ini baut sudah terlepas semua, dan ini kameranya kita cukup congkel seperti ini. Tetap hati-hati, nah kan ya, takutnya terkena mata teman-teman. Oke ya, jadi cukup dicongkel untuk bagian lensanya. Maaf, kaca ya, bukan lensa, kacanya. Oke, ini jadi cuman dipasang ya, cuman ditempelkan, ada kayak pengaitnya begitu. Oke, ini saya carikan dulu plastik untuk naruh kaca kamera supaya nggak tergores ya teman-teman. Oke, ternyata di bawah kamera ada baut. Nah, ini ya, perlu teman-teman perhatikan juga. Biasanya memang handphone seri seperti ini, ada juga di seri Infinix, itu ada baut yang nyelip di bawah kamera, di bawah kaca kamera. Dan itu hati-hati, kalau sampai itu nggak dicopot terus kita paksa buka ya bisa patah di bagian penutup yang ada bautnya gitu. Jadi teman-teman kalau mau buka handphone, kalau memang belum pernah bongkar handphone tipe yang mau dibongkar, itu lebih baik searching di YouTube ya, tipe HP, lalu ketikan disassembly atau teardown. Itu nanti akan keluar cara buka handphone dan baut-bautnya. Oke, ini baut sudah terlepas semua. Ini ada beberapa baut yang sulit untuk dikeluarkan, jadi mesti saya angkat pakai pinset seperti ini. Dia nyangkut, dia nggak mau terangkat sama magnet yang ada di obeng ya, jadi harus diangkat dengan pinset seperti ini. Oke, ini sepertinya sudah semua untuk baut-bautnya sudah terangkat. Nah, tinggal congkel ya seperti ini, cari celah, congkel sampai bunyi ceklek-ceklek ya, pokoknya terbuka nanti. Nah, ini LCD sudah ngangkat, jadi nggak perlu khawatir LCD pecah ya. Dan ini sudah saya konfirmasi ke toko spare part ya teman-teman, ada untuk yang merek Incel, namun yang merek OLED itu kayaknya belum banyak yang stok. Nah, untuk LCD ini user sudah menyampaikan ya, sedikit bocoran, kayaknya mau cari LCD sendiri kayaknya itu. Cuman saya ngasih opsi gitu, kalau mau yang biasa
harganya murah. Lalu kalau mau yang sudah bisa dengan fingerprint ya harganya bisa 2 sampai 3 kali lipat harga LCD yang in-cell. Saya sampaikan begitu teman ya. Jadi kalau mau cari yang biasa itu fingerprint pasti nggak bisa. Lalu kualitas layarnya juga mungkin nggak akan sebening ori, dan itu pasti. Lalu tadi sempat usernya sempat mengatakan kalau mau cari LCD sendiri. Jadi nanti kalau sudah datang baru saya pasangkan begitu. Oke, ini saya coba dulu teman-teman ya, lepas konektor LCD, konektor baterai saya bersihkan sikat-sikat sampai bersih, lalu saya tes kembali. Siapa tahu hanya nge-freeze ya LCD-nya, tapi ternyata tidak ada respon dari LCD-nya, tetap gelap, yang artinya berarti LCD-nya sudah wafat gitu ya. Tapi kalau saya perhatikan ya teman-teman sekilas, ini yang retak ini adalah tempered glass. Nah kalau saya perhatikan dalamnya itu nggak ada retak teman-teman ya, cuman LCD-nya ngangkat. Mungkin kena bagian fleksibel, mungkin ya, mungkin fleksibelnya ada yang putus, tapi juga nggak paham juga ya. Jadi fix ini sudah kena LCD ya teman-teman, tinggal saya sampaikan ke user bahwa LCD-nya memang mati, harus diganti. Lalu mau ganti LCD yang kayak mana, kalaupun nanti user mau cari LCD sendiri ya itu saya bebaskan. Terus saya hanya ngasih arahan kalau mau cari LCD sendiri cari yang memang bagus, kemudian mau yang biasa atau enggak, kelebihannya kekurangannya ya sudah akan saya sampaikan gitu. Jadi buat teman-teman yang mau ganti LCD juga, yang awalnya LCD-nya AMOLED, OLED, POLED, Super AMOLED itu ya, biasanya kalau sudah mati lalu kita ganti dengan LCD in-cell yang lebih murah, pasti kualitasnya jauh, kemudian yang biasanya support fingerprint tidak support lagi. Jadi teman-teman kalau mau nanti ganti LCD in-cell terus fingerprint nggak bisa, jangan salahkan teknisi ya teman-teman ya. Sekali lagi jangan salahkan teknisi. Kenapa? Ya kalau teknisi yang berpengalaman mungkin ya, yang memang dia punya attitude dalam bekerja, pasti disampaikan bahwa LCD in-cell itu tidak akan support fingerprint di layar gitu, dan itu pasti ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman misal punya unit atau handphone Oppo Reno 7 LCD mati atau pecah, lalu ganti LCD, terus berapa harganya, ternyata cuman misal cuman 300.000, loh kok murah gitu ya. Nah teman-teman langsung pengen ganti di situ. Nah ternyata sudah jadi, lalu dicek fingerprintnya nggak bisa, lalu komplain, mas atau om ini kok LCD-nya kok fingerprintnya nggak bisa, minta garansi, ini berarti LCD-nya rusak. Nah itu bukan LCD-nya yang rusak ya teman ya, tapi memang LCD-nya nggak support. Nah ini kalau yang ori ya teman-teman, yang bawaan HP ini keterawang ya, di bagian tengah ini fungsinya untuk fingerprintnya gitu. Dan juga untuk LCD bawaan yang Super AMOLED-nya ini tipis banget teman-teman, tipis banget. Jadi sangat presisi ke frame. Jadi kalau ganti yang in-cell pasti tebel gitu ya. LCD in-cell pasti tebel. Saya sudah beberapa ya, ya walaupun nggak banyak ya teman-teman ya, itu ganti LCD Samsung J7 Pro, LCD-nya yang biasa ya, akhirnya ngakalin pakai lem, ditutup pakai lem samping-sampingnya, karena memang ini celahnya gede bener gitu, nggak bisa nempel ke frame dengan rapat, harus diakalin dengan lem. Ada juga Infinix Note 12 kayaknya kalau nggak salah ya, itu sama dari AMOLED lalu ganti ke LCD biasa,
yang harganya jauh lebih murah ya sama, dia nggak begitu rapat ke frame, masih ada celah, lalu diakalin dengan lem, ditutup dengan lem. Nah itu memang ya itu salah satu kekurangan daripada LCD Incel ya teman-teman. Harganya maaf, kualitasnya jauh, fingerprintnya nggak aktif, ke frame juga nggak rapat. Nah tapi kelebihannya yaitu harganya yang jauh lebih murah daripada ori, karena kan nggak semua orang sanggup gitu. Pas beli HP mungkin sanggup, tapi karena pas rusak LCD-nya dan harganya sangat mahal ya jadi nggak sanggup karena LCD-nya mahal gitu. Ini saya spill ya teman-teman. Untuk harga LCD yang OLED ya, ini ya saya searching di Google dan sama di online shop. Mungkin teman-teman juga bisa searching sendiri. Itu kalau yang OLED minim-minimnya harganya di sekitar 400 sampai 500 ribu. Nah itu yang OLED dan keterangannya support fingerprint gitu. Jadi itu baru harga LCD. Nah kalau sama jasa ya teman-teman hitung sendiri gitu ya. Kalau sama jasa teman-teman bisa sesuaikan ya, tempat, daerah, dan teknisi masing-masing begitu. Jadi untuk LCD yang biasa itu memang harganya jauh lebih murah, namun kualitasnya ya jauh di bawah yang orinya gitu. Oke, ini sambil saya bersihkan untuk framenya. Ya, ini saya bersihkannya nggak terlalu sulit teman-teman ya, karena LCD bawaan biasanya kalau sudah nyoplok seperti ini, lem di bagian frame itu sedikit itu, atau bisa dibilang sudah kering, karena memang bawaan pabrik biasanya lemnya nggak banyak teman ya. Jadi buat teman-teman yang mau masang LCD sendiri, untuk ngasih lemnya ke frame ya, itu jangan terlalu banyak ya, karena kalau kebanyakan nanti takutnya lemnya masuk ke selah LCD dan buat LCD jadi menguning, biasanya warnanya pinggir-pinggirannya, atau paling parahnya jadi ghost touch ya gitu. Nah itu kalau LCD Incel teman-teman itu rawan banget lemnya masuk ke selah-selah karena kebanyakan gitu. Jadi buat teman-teman ya ngasih LCD-nya ya dikit aja. Nah ini saya coba lepas untuk tempered glass teman-teman ya. Ternyata benar ya dugaan saya, LCD-nya benar-benar masih mulus ya, nggak ada retak, nggak ada lecet sama sekali di bagian kacanya, masih bersih, nggak ada retak dalam sekalipun ya. Nah ini kok bisa mati gitu. Oke teman-teman, mungkin kali ini sampai di sini dulu videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang sedikit ini like jika suka, dislike jika tidak suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.